Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Inilah keluh kesah Ayub. Dia ingin kalau boleh tidak perlu dilahirkan ataupun mati waktu dilahirkan. Mengapa Ayub sampai seperti ini? Mari kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kembali kita masuk ke dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, Kitab Ayub bagian yang kelima, mengutuk hari. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini biarlah Engkau bertahta dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan disampaikan, rangkuman Sekolah Sabat ini boleh menyentuh kehidupan kami untuk lebih setia kepada Tuhan apapun keadaannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita memulaikan rangkuman Sekolah Sabat kita pada kali ini, ingat, tekankan dua hal ini dalam diskusi Sekolah Sabat kita. Yang pertama adalah perlu kita ingat bahwa kita sebagai pembaca atau kita yang sudah membaca kitab Ayub mengetahui latar belakang penyebab Ayub mengalami berbagai macam pencobaan ini. Tetapi Ayub tidak tahu apa-apa. Yang kedua, kita tahu bagaimana endingnya kelak. Bahwa nanti Ayub rupanya setelah sakit, kudisan, sakit, luka, nggak tanya dia masih akan sembuh, bahkan umurnya masih bertambah, punya anak lagi, kekayaannya berlipat ganda lagi. Tapi Ayub tidak tahu. Yang dia tahu saat ini adalah ia sementara sakit, anak-anaknya meninggal semua, hartanya habis, istrinya datang kepada dia. Ayub, lebih baik kamu mengutuki Tuhan Allahmu dan matilah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun Ayub kedapatan tetap jujur, tetap setia, tetap saleh, tetap takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Bahkan Musa menuliskan bahwa dalam perkataannya terhadap istrinya dan juga terhadap pencobaan yang datang pertama kali, ia katakan, aku keluar telanjang, kembali telanjang. Musa menuliskan dalam kesemuanya itu ia tidak berbuat dosa. Tetapi pelajaran kita menyatakan dalam pasal 3, 6 dan 7 menyebutkan bagaimana Ayub berkeluh kesah. Pendeta, kenapa Ayub 3, 6 dan 7, 4, 5-nya kemana? Pasal 4 dan 5 akan kita pelajari Sabat depan. Kenapa kita tidak mempelajari pasal 4 dan 5? Karena pasal 4 dan 5 adalah pasal di mana Elifas yang adalah teman ataupun sahabat dari Ayub memberikan kepadanya dalam tanda kutip nasihat. Ya, kita ketahui bersama dalam Ayub pasal 2 nantinya teman-teman Ayub yaitu Elifas, Bildad dan Sofar sepakat datang untuk mengucapkan bela sungkawa dan menghibur Ayub. Kita akan mempelajari pelajaran itu pada sahabat-sahabat yang akan datang. Tetapi sahabat ini yang kita pelajari adalah keluh kesah daripada Ayub yang tertulis dalam Ayub pasal 3, 6 dan 7. Kita lihat, kita bidik langsung ayatnya. Ayub pasal 3 ayat 11. Slide menunjukkan. Kita baca sama-sama. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ayat berikutnya, saya sengaja cari ayat-ayat yang memang tepat sasaran. Ayub 3 ayat 13. Disebutkan di ayat itu adalah, jikalau tidak
Aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membaca ayat ini bukan berarti Ayub ingin bunuh diri, enggak. Tetapi karena kesulitan, karena pencobaan yang ia alami, maka ia berkeluh kesah kepada Tuhan. Ingat, kita sudah belajar sahabat-sahabat yang lalu, Ayub bukan tidak percaya kepada Tuhan. Ayub percaya kepada Tuhan, itulah sebabnya ia berkeluh kesah kepada Tuhan, kepada tempatnya. Baru saja Ayub mengatakan dia ingin beristirahat. Baru saja dia katakan, Tuhan kalau boleh saya istirahat. Tapi dia juga mengatakan, kenapa hidup ini kok cepat berlalu? Ya, mungkin kalau kita bisa elaborasi, baru saja merasakan nikmat, hidup nyaman. Sekarang sudah datang bertubi-tubi kesulitan. Hidup itu berlalunya seperti torak, lebih cepat daripada torak. Ya, torak itu kalau saudara cari di Google, kalau dia mesin jahit yang modern sekarang itu yang alatnya yang geraknya cepat itu, ya, dia biasanya gerak cepat-cepat itu toraknya. Kalau alat yang tradisional dia seperti bulat, lalu jalan kiri kanan itu maju mundur, itu toraknya. Ya, cepat katanya. Kok cepat sekali? Inilah keluh kesah Ayub. Yang keempat yang saya catat dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dia mengeluh dalam Ayub 7 ayat 17 sampai 21. Slide menunjukkan, termasuk yang saya garis bawahi. Dia sampai mengatakan, apakah yang telah aku lakukan terhadap engkau ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Bayangkan saudara-saudara, Ayub mengatakan, kenapa Tuhan, apa salahku? Kenapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Ya, walaupun para pembaca kitab Ayub tahu bahwa dia akan dipulihkan, kita tahu mengapa alasan terjadi setiap pencobaan yang datang kepada Ayub. Tetapi Ayub ingat, dia tidak tahu apa-apa. Makanya dia tanya, kenapa Tuhan, kenapa dan kenapa? Jawabannya, sekolah sahabat kita menuliskan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pencobaan yang dialami oleh Ayub kelak berbuah manis bagi Ayub. Dia sabar tetap, dia tetap setia kepada Tuhan walaupun dia mengeluh. Dan dia merasakan, bukan hanya itu saja, itu menjadi pelajaran bagi kita. Bukan hanya pelajaran bagi Ayub dan keluarganya dan istrinya, anak-anaknya kelak yang kemudian. Tapi ini tentunya jadi pelajaran bagi kita. Kita belajar saudara-saudara, bagi orang-orang muda, kalau Anda sedang dalam masalah, dalam problema kehidupan, jangan lari kepada narkoba. Jangan lari kepada hal-hal yang merusakkan tubuhmu. Jangan. Larilah kepada Tuhan. Mengeluhlah kepada Tuhan. Kalau mungkin engkau tidak mendapatkan perhatian daripada orang tua, ingat, Bapamu yang di surga selalu memperhatikan engkau. Kalau mungkin suami dan istri sedang ada problema, ada masalah dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Mengeluhlah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa suamiku kasar? Kenapa suamiku marah-marah? Tanya sama Tuhan. Dan minta Tuhan supaya memulihkan hati daripada suami kita. Kalau mungkin itu anak-anak kita, kenapa gak bisa dikasih tahu? Keras kepala anak-anak kita. Bawalah dalam doa. Sahabat depan kita akan belajar bagaimana cara menasihati yang benar kepada anak, kepada istri, kepada suami. Nasihat yang benar itu bagus dinyatakan dengan lantang. Tetapi kita harus belajar bagaimana cara menyampaikannya dan kapan. Itu pelajaran sahabat depan. Tapi sahabat ini, pelajaran yang bisa kita dapatkan, Allah mengasihi kita. Dalam pencobaan seperti apapun, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Allah bersama-sama dengan Ayub. Kalau kita dalam masalah, problema, datanglah sama Tuhan. Mengeluh kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Maka percayalah,
Walaupun sama seperti Ayub, kita belum dapat melihat kelepasan. Pada akhirnya Tuhan juga yang memberikan kelepasan kepada Ayub. Tuhan juga yang akan memberikan kelepasan terhadap masalah-masalah kita. Karena Tuhan mengasihi umat manusia. Tuhan mengasihi kita. Bukan hanya karena kita menurut kepada Tuhan, tapi Tuhan mengasihi umat-umatnya. Tuhan mengasihi manusia karena manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, biarlah Engkau memberkati kami. Bila ada yang mendengarkan rangkuman Sekolah Sahabat ini yang sedang dalam masalah, bisa jadi itu orang muda ataupun suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan, kami belajar hari ini bahwa Tuhan mengasihi kami. Maka kami harus tahu di mana tempat kami mengadu, yaitu hanya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya sebagaimana Ayub, dia tidak tahu ke depan akan seperti apa. Tetapi ya Tuhan, kami melihat dari pelajaran Ayub menjadi berkat bahwa Tuhan yang memberikan kelepasan. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman Sekolah Sahabat ini menjadi berkat, marilah kita bagikan. Tuhan memberkati kita semua.